Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa kembali kita di pertemuan kali ini. Pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk membahas satu tema yang ini berkaitan dengan politik ya. Mumpung ini adalah momentum politiknya, dan kita mencoba untuk mengisi momentum politik ini dengan muatan-muatan politik yang sifatnya adalah edukatif. Yang pertama adalah tentang ini mungkin kita dari segmentasi yang Islamnya gitu ya. Biar kemudian kita ini mencoba untuk karena ini ada satu perdebatan menyangkut soal masalah politik. Karena ini banyak juga para tokoh yang kemudian mencoba untuk memberikan pandangan ini kepada masyarakat, sehingga seolah-olah misalnya agama itu tidak boleh terlalu berlebihan dalam urusan politik gitu. Nah, jadi ada jarak antara agama dan juga kemudian negara. Nah, politik tidak boleh berlebihan oleh agama agar kemudian tetap menjaga jarak itu gitu, kurang lebihnya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk membahas menyangkut soal masalah politik Islam dan negara gitu. Nah, teman-teman sekalian yang kemudian berkesempatan hadir pada pertemuan hari ini yang berada saat ini, nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan nantinya diberikan kepada teman-teman sekalian. Mohon tetap fokus. Semoga diskusi kita, pertemuan kita pada kesempatan hari ini berbobot tentunya, dengan kemudian dihadirkan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya mengharapkan hal itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz ya? Alhamdulillah. Jadi cukup perjalanannya cukup jauh Ustaz ya? Cukup jauh ya, Jauh, sekitar macet 1000 kilo ya. Jadi macet perjalanan ke sini. Ya karena memang ini harus balik ya. Betul. Saya nggak tahu ini mana yang harus balik, mana harus pergi nih. Ini semuanya pulang mungkin mudik semua ini. Ya. Mudik ke akhirat. Jadi aja. Baik Ustadz, ini menyangkut soal masalah tema kita pada kesempatan hari ini, yakni adalah menyangkut soal masalah sumber kedaulatan. Ya. Yang tema besar kita adalah konsepsi politik Islam dan negara. Nah, misalnya tadi karena memang ada perbincangan-perbincangan yang kita temui di kalangan masyarakat kita hari ini, bahwa agama jangan terlalu berlebihan di dalam urusan politik gitu, ataupun jangan terlalu mengurusi soal masalah umara gitu kan. Ada kemudian perbincangan-perbincangan macam itulah. Nah, pada konteks ini kita mencoba untuk menghadirkan perbincangan kita menyangkut soal masalah politik Islam dan negara ini, dengan tema kita adalah sumber kedaulatan. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang menarik karena dari setiap kajian di dalam fikih konstitusi itu selalu berawal atau diawali dari sisi masdar asyadah atau sumber kedaulatan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus sepakat di dalam persepsi agama dalam mengatur negara gitu ya. Yes, betul. Nah, jadi dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan dengan dua isim ma'rifah. Jadi ad-dinu as-siyasah. Agama itu mencakup politik. Oke. Ya. Atau orang sering menyebutkan agama adalah politik. Atau politik adalah bagian dari agama. Begitu juga yang dipersepsikan atau yang diinterpretasikan oleh hampir para ulama besar. Salah satunya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa agama dengan negara itu seperti dua orang yang kembar. Ya, tahu aman, dua orang kembar. Salah satunya tidak bisa dipisahkan. Kalau agama dipisahkan di negara, maka rusak negara. Sebagaimana juga negara dipisahkan di agama, maka negara juga tidak akan bisa mengurusi rakyat banyak. Ya, secara rusak, secara persepsi tentunya Tuhan mereka begitu. Yang kedua, bahwa munculnya pemikiran agama tidak masuk dalam ranah negara, itu kan arus Eropa waktu itu, ya, arus Eropa atau arus sekulerisme yang datang di Eropa. Nah, sedangkan khusus misalnya tadi di dalam pandangan agama khususnya Islam, ya, maka tidak bisa memisahkan politik dari negara, tidak bisa memisahkan politik dari kehidupan. Nah, ini yang paling penting.
tidak bisa memisahkan agama dari politik, politik dari agama, agama dari kehidupan, agama dari seluruh bidang, dan termasuk agama mengurusi negara, begitu. Ada satu hal yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, masalah tentang negara, ya. Beliau mengatakan bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Ini hipotesis Ibnu Khaldun. Beliau membuat satu tipologi negara berdasarkan tolak ukurnya adalah kekuasaan. Ya. Makanya beliau membagi ada dua hal besar tipologi negara itu. Ada negara yang tabi'i, negara alamiah, negara dengan kekuasaan alamiah, dan negara dengan kekuasaan politik. Negara dengan kekuasaan alamiah itu sebutnya mulku tabi'i. Nah, mulku tabi'i atau negara dengan kekuasaan alamiah itu adalah mereka yang mengurus negara bukan dengan politik. Mereka yang mengurus negara hanya dengan kekuatan dan kekuasaan belaka. Sehingga yang terabaikan di situ adalah rasa keadilan. Maka yang masuk di situ adalah nilai-nilai hukum rimba. Disebutlah negara tersebut, tipologi negara tersebut itu adalah negara non peradaban. Nah, sedangkan tipologi negara yang kedua adalah negara dengan kekuasaan politik, ya. Ada siasahnya, ada politiknya. Nah, dari negara yang memiliki kekuasaan politik dibagi tiga. Ada as-siyasah diniyah, kemudian siyasah akliyah, dan siyasah madaniyah atau bahasa kitanya. Menurut Ibnu Khaldun, negara yang dibangun di atas kekuasaan politik, yang pertama adalah negara hukum Islam. Dia tempatkan yang pertama tuh, ya, negara yang berdasarkan hukum Islam. Yang kedua, negara yang berdasarkan akliyah alias sekuler. Yang ketiga kemudian negara yang mendasarkan kepada nilai-nilai madaniyah. Nah, tiga tipologi negara dengan kekuasaan politik seperti ini, beliau menyebutkan yang paling ideal dari hipotesis dia adalah mereka yang menjadikan agama sebagai basis negara. Yang kedua, dan menjadikan akalnya itu sebagai basis pendamping agama. Dia menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat peradaban manusia, maka akan semakin tinggi juga tingkat peradaban di dalam negara tersebut. Makin tinggi makin bagus, makin tinggi makin ideal. Idealnya menurut Ibnu Khaldun adalah ketika wahyu itu digabungkan untuk mengurus negara tanpa memisahkan akalnya dalam merumuskan perundang-undangan itu. Artinya bukan berarti akal itu nanti dia akan seimbang dengan wahyu, bukan, tapi akal itu dia gunakan untuk merumuskan dari kedaulatan yang ada, yaitu basisnya adalah wahyu tersebut. Nah, itulah yang saya maksud bahwa ujungnya nanti satu negara dia bisa berdiri total, ya, berdiri absolut dengan segala kebaikannya ketika dia mampu membasiskan agama di dalam segala urusan di negara tersebut. Negara dan masyarakat, negara adalah bentuk masyarakat dan masyarakat adalah isi dari negara. Itu hipotesisnya Ibnu Khaldun. Kalau hipotesisnya orang-orang Yunani kan negara dengan masyarakat itu identik, sama saja. Tapi kalau Ibnu Khaldun tidak. Negara itu adalah bentuk masyarakat dan masyarakat adalah isi dari negara. Jadi negara tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan masyarakat itulah yang harus menentukan negara harus berbentuk apa. Nah, yang paling ideal tadi adalah ketika as-siyasah ad-diniyah diletakkan yang paling asasi. Masalahnya di sini kok tidak ngomong tentang masalah sekulernya atau kapitalnya, emang itu jelek. Permasalahan di sini adalah teori kita atau pembahasan kita adalah bagaimana menempatkan politik Islam di dalam negara dan bangsa, kan begitu. Betul. Ya. Jadi bagaimana meletakkan politik Islam di dalam negara dan bangsa. Islam sudah pasti berpolitik. Islam sudah pasti berpolitik dan itu adalah garis besarnya tuh. Islam sudah pasti berpolitik.
Islam sudah pasti bersiasah. Jadi Islam tidak bisa dipisahkan dari as-siasah. Ini harus dipegang dulu. Kemudian yang kedua, fenomena kemudian ketika dia memisahkan politik dipisahkan dari agama atau agama dipisahkan dari negara, maka itulah yang dimaksud dengan sekulerisme. Paham yang ketika dia ingin menetralkan agama dari seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalam urusan negara, dieliminir tuh, ya, seluruh nilai-nilai siasah agama itu dieliminir dari seluruh kehidupan. Dia tidak ingin mencampurkan antara dunia temporel kepada dunia spiritual, dunia profan kepada sakral. Dia tidak mau tuh digabungkan. Nah, sedangkan Islam secara hakikatnya dia menggabungkan seluruh hak, menggabungkan seluruh unsur kehidupan, baik itu berbangsa maupun bernegara. Sehingga kalau Islam itu menjadi salah satu acuan fondasi di dalam meletakkan satu titik khususnya dalam masalah politik, maka itu akan hidup itu agama, pasti itu hidup. Tapi kalau agama kemudian diberangus dan dipotong di dalam urusan politik, maka agama itu tidak berkembang kecuali hanya sakralistik saja. Semuanya jenisnya hanya ritualistik. Berarti keduanya ini saling memelihara dan saling... Betul. Itu tahu aman, sudah. Itu adalah dua hal yang kembar yang tidak boleh dipisahkan. Seperti kaki kanan dan kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri, itu tidak bisa itu. Kalau dipisahkan cerai dong. Malah dipisahkan cerai, malah nanti akan tidak seimbang kan begitu. Jadi agama tidak boleh keluar dari negara. Agama harus mampu dia mengurus negara, mengurus politik, ya, mengurus ekonomi, mengurus sosial, mengurus teknologi dan sebagainya. Itu agama. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ketika peradaban suatu bangsa makin tinggi, maka nilai-nilai dalam bernegara pun dia akan makin ideal. Idealnya adalah ketika menggabungkan kehidupan bernegara dengan agamanya, khususnya yang dimaksud tentunya adalah Islam itu sendiri. Ya. Nah, nanti ujungnya adalah katakanlah tadi suatu negara itu dia menjadikan agama khususnya Islam ya, menjadikan Islam sebagai basis ideologi atau basis sistem pemerintahannya, maka yang pertama dia harus tancapkan di situ adalah nilai kedaulatan, letaknya di mana. Itu yang paling penting. Karena ketika orang menyebutkan atau ketika satu negara memproklamirkan dirinya, kami negara Islam, nyebutnya Islam, tapi kemudian basis ideologi dan basis kedaulatannya salah, maka dia tidak disebut negara Islam. Islam itu tidak mengenal tipologi bentuk negaranya. Artinya Islam tidak mengakomodir bahwa kalau Islam itu harus monarki, enggak. Islam itu tidak mengenal jenisnya. Mau republik kah itu, mau monarki kah itu, mau federal kah itu, kerajaan pun sekarang. Iya, kerajaan kah itu, mau monarki absolut atau tidak absolut. Islam tidak mengenal itu. Boleh jenisnya seperti apa itu satu negara, yang penting basis ideologi dan sistemnya adalah Islam. Basis ideologinya adalah syariat itu sendiri. Dan kemudian sumber kedaulatannya harus jelas. Nah, ketika sumber kedaulatannya tidak jelas, diturunkan, maka Islam tidak akan mampu memiliki peran apapun di situ. Itu yang paling penting. Jadi letak posisinya sumber kedaulatannya di sini adalah sumber kedaulatan itu, ya, di dalam beberapa persepsi di kalangan para pakar fikih konstitusi ya khususnya, itu memang ada 4. Ada sumber kedaulatan itu menyebutkan bahwa sumber kedaulatan ada di tangan umat, termanifestasikan kepada kepala negara. Ada sumber kedaulatan itu adalah di tangan umat dan di tangan syara. Maksud tangan syara itu di tangan syariat. Di tangan hukum Islam. Artinya di tangan undang-undang, pertama Al-Quran, 2 sunnah, 3 ijma, qiyas dan sebagainya. Itu maksudnya. Syara itu maksudnya itu ya. Ada yang ketiga bahwa kedaulatan itu di tangan umat mutlak. Yang keempat, kedaulatan itu ada di tangan syara mutlak. Dari seluruh pendapat itu, yang paling ideal, ya, dan ini mungkin yang paling
sahih sepanjang yang saya tahu Ya. adalah sumber kedaulatan itu berada di tangan syara secara mutlak Hukumnya ya. hukumnya. Hukumnya. Kedaulatan dengan kekuasaan itu berbeda. Oke. Kalau kekuasaan itu belum tentu kekuasaan itu bukan kedaulatan, tapi kedaulatan unsurnya di dalamnya ada kekuasaan. Jadi di dalam teori Islam, ya, persepsi atau interpretasi tentang asyada atau kedaulatan itu yang dimaksud adalah ya, asyada hiya sultatun ulya mutlaqatun laha wahdaha haqqu isdalil hukmi fil asya'i wal afali. Jadi asyada atau kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi mutlak yang hanya dia yang memiliki hak mengatur seluruh hukum, baik sesuai hukum kepada sesuatu atau hukum kepada suatu perbuatan. Hanya dia. Jadi kekuasaan tertinggi yang tidak ada lagi kekuasaan di atasnya, itu namanya kedaulatan. Itu di dalam Islam. Maka sumber kedaulatan tidak boleh dia diletakkan kepada person, tidak boleh diletakkan kepada syara. Kalau diletakkan kepada selain syara, maka di situ akan muncul ketidakadilan, akan muncul penyelewengan, akan muncul abuse of power dan sebagainya. Karena letak kedaulatannya berada pada person. Berada di situ, padahal dia harusnya mengambil wewenang dari kedaulatan dalam unsur kekuasaan, maka boleh. Berarti ini dia agak sedikit apa namanya, beda tipis lah dengan sistem Betul. demokrasi yang kemudian menganut bahwa kedaulatan itu adalah dari Tangan rakyat untuk itu kan? betul. Atau- Itulah yang kemudian masuk di dalam sistem demokrasi. Demokrasi, Ya, yes, atau mungkin sekuler juga masuk di situ, kapital juga masuknya di situ. Nah, sedangkan Islam tidak mengenal itu, makanya nanti kita bahas yang bab kedua nanti ada Ya. tentang demokrasi. Nanti Ya. kita akan bahas tentang di mana kenapa sumber kedaulatan itu harus di tangan syariat secara mutlak. Baik. Baru turunannya adalah kekuasaan boleh. Ya. Jadi khalifah, kepala negara, pejabat publik dan sebagainya itu adalah mereka yang diamanati empowering kekuasaan untuk mengatur umat. Yes. Mereka memiliki kekuasaan, Oke. bukan memiliki kedaulatan. Oke. Karena sumber kedaulatan itu tidak boleh terintervensi oleh orang. Yes. Dia paling tinggi. Tidak boleh ada kuasa yang paling tertinggi. Tidak boleh. gitu ya. Maka tidak boleh melebihi dari wahyu, tidak boleh melebihi Quran, sunnah, ijma, qiyas itu bahwa di bawahnya kekuasaan. Mereka hanya melakukan adalah secara secara teknis mekanisme adalah mengatur segala teknis kekuasaan yang berhubungan dengan umat dan negara. Berarti prinsipnya adalah setiap orang di dalamnya, baik itu adalah pemimpinnya ataupun hingga sampai pada rakyat jelatannya sekalipun, semuanya cara mainnya adalah tetap mengikuti regulasi yang ada. Betul, itu. Hukum tadi ya, gitu Betul. ya. Seperti itu. Ini Ustadz, di akhir ini sebelum saya nanti memberikan kesempatan kepada teman-teman yang akan nantinya bertanya, satu hal yang patut kiranya mau ingin saya tanyakan dan harus mengambil ketegasan jawabannya gini Ustadz. Situasi politik, fenomena politik kan, gitu. Oke. Dan di tengah kemudian perbincangan politik kan hangat misalnya. Terkhusus adalah karena konsep kita adalah soal masalah politik Islami. Ya. Haruskah tidak? Gitu. Setiap pemuda Muslim itu harus belajar politik dan harus mengetahui tentang bagaimana politik itu bekerja. Betul. Nah, ini saya katakan bahkan wajib setiap Muslim mempelajari as-siyasah adiniyah, as-siyasah al-islamiyah. Wajib mempelajari nilai-nilai ilmu politik Islam. Ingat ya, politik Islam. Oke. Bukan mempelajari politik praktis, bukan. Oke. Mempelajari politik pragmatis gitu, bukan. Tapi mempelajari politik Islam itu wajib bagi setiap Muslim. Oke. Ya, karena nanti mengurus hal yang besar, ya, yang diamanahkan kepada kita sebagai kaum muslimin, sebagai khalifah fil ard itu tentunya ada dengan kebijakan, dengan policy, dengan politik. Nah, Oke. politik itu tentunya tidak boleh tadi dari nilai-nilai sumber kedaulatan yang benar. Nah, Wajib. perbedaan antara politik praktis yang hari ini kemudian berkembang pesat dan juga kemudian politik Islam itu dari mana kira-kira? Ya, sekarang begini, bagaimana karakter dari politik praktis itu? Oke. Apakah dia mengenal halal haram? Oke. Apakah dia mengenal benar buruk? Sepertinya adalah segala cara di Itu kan, betul kan? Iya.
Nah, kalau politik Islam itu banyak rambu-rambu yang di situ justru Anda berpolitik, Anda melaksanakan, mengimplementasikan kekuasaan dalam politik adalah ujungnya tahu. Ujungnya apa? Mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat dunia akhirat. Jadi tetap on the track gitu ya. Betul, harus begitu. Jadi di situ berpolitik itu ada baik dan buruk, ada benar dan salah, ada sesat dan lurus. Tapi politik Islam itu tidak menghalalkan segala cara kan? Oh, tidak kan? justru banyak rambu agar jangan sampai orang yang berada pada kekuasaan yang memegang politik tidak keluar dari jalur tadi. Banyak sangat mengenal rambu-rambu yang ada. Tidak bisa kemudian orang berpolitik tapi ternyata praktis atau pragmatis ya nggak bisa. Itu bukan politik Islam. Kemudian ujungnya adalah menyengsarakan rakyat. Justru sumber keadilan tidak muncul. Nah, itu pasti itu bukan berarti politik Islam. Jelas kita katakan bukan dari unsur politik Islam. Karena ujungnya ada mengurus umat dengan segala rasa keadilan. Bukan warungnya dulu ya? Bukan. Ya itu udah. Jadi gitu. Berbeda ya. Ya. Nah, politik-politik yang misalnya sekarang, bagaimana politik yang dilakukan oleh misalnya para politisi di dalam mengemban tugasnya sebagai birokrat atau mungkin sebagai eksekutor, ya, eksekutif atau sebagai legislatif. Nah, disitulah kemudian percampuran interest dan konflik interest di dalam urusan-urusan amanah yang sedang diemban oleh seluruh para pejabat, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Mereka terjebak di dalam arus sistem yang salah. Nah, permasalahannya kan sistem pemerintahan kita seperti apa. Nah, otomatis cara berpolitiknya juga tidak mungkin dengan cara berpolitik Islam. Kan nantinya rusak juga. Hukum yang kita punya kan kita yang bikin. Betul. Begitu kalau misalnya terlalu menekan, nanti besok-besok kita revisi. Nggak bisa. Ya, betul. Baiknya nggak bisa. Ustaz, ini teman-teman barangkali punya pertanyaan. Ya, silakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustadz, Pak Hamis, dan teman-teman semua. Diskusinya sangat menarik. Yang ingin saya sedikit mempertanyakan itu bahwa Indonesia kan sedang menganut demokrasi begitu. Nah, dan di dalam kehidupan Indonesia saat ini tidak jelas. Saya katakan bahwa tidak jelas. Kita berada pada naungan siapa ini, demokrasi atau konstitusi, ataukah berada pada Pancasila? Sehingga kita hari ini berada pada kedilemaan. Nah, katakanlah demokrasi mengatakan bahwa kedaulatan berada pada tangan rakyat. Nah, Islam mengatakan bahwa kedaulatan itu berada pada tangan Tuhan. Nah, Tangan syara'. ini yang pertama. Nah, itu pertanyaan pertama. Bagaimanakah tanggapan Ustadz terkait tentang apakah kedaulatan itu berada pada tangan rakyat ataukah berada pada tangan Allah? Nah, karena kalau bicara persoalan sekularisasi, dia akan berbeda konsepnya. Nah, tetapi dia mempertahankan bahwa kedaulatan ini berada pada tangan rakyat dan kekuasaan yang diambil penuh adalah rakyat. Nah, sehingga tidak ada unsur agama yang harus masuk ke dalam ranah unsur politik bernegara. Nah, sehingga tidak ada baur katakanlah persoalan tentang kewarnaan siapa dan siapa warna siapa. Mungkin bisa Ustaz. Iya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi barangkali? Ya, yuk. Come on. Kira-kira bagaimana? Kan bisa ditanya tuh, Ustaz, ini saya kan perempuan, ini kan bicara soal masalah politik Islam gitu kan. Nah, bagaimana Islam itu mengatur tentang hak perempuan dalam politik itu kan satu hal yang menarik juga kan begitu Ustaz ya? Iya. Biar kita jangan dia iya ya, udah mewakili bertanya gitu ya Ustaz ya. Nah, itu pertanyaan. Itu pertanyaan saya. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Topik yang sangat menarik di sore hari ini untuk kita semua. Pertanyaan saya simpel, Ustadz. Tadi saya banyak menyimak ada agama dan negara. Intinya khususnya untuk agama Islam ya. Terus pertanyaan saya langsung pada intinya. Jelas, simpel, padat. Pertanyaan saya, bagaimana caranya berpolitik di dalam dengan baik dan benar di dalam Islam? Itu saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pertama dari Aji ya. Oh, Umar. Yang pertama dari Umar, yang kedua dari Via. Nah, dari Via ini karena ini representasi perempuan nih, Ustaz. Nah, cocok nih. Nah, Aji tadi menyangkut soal masalah kedaulatan ya. Ya, karena ini ya di Indonesia ini sifatnya itu yang gak jelas dia gitu. Iya. Nah, Jadi jangankan saya, Gus Dur aja bingung. dulu Gus Dur pernah ditanya ya, Indonesia itu negara sekuler bukan, ya, negara agama bukan, negara kapitalis juga bukan. Jadi ya negara yang bukan. Indonesia itu Indonesia itu tidak murni seluruhnya. Itu hebatnya Indonesia itu. Makanya ketika menyebutkan politik Islam, kemudian Anda sandingkan dengan negara Indonesia, itu unik itu. Unik sekali. Kalau Anda menyebutkan negara kafir, tidak bisa Indonesia sebut negara kafir. Waduh, bahaya itu. ya, orang mayoritasnya Muslim. Muslim. Dan undang-undang dalamnya hampir mengakomodir tentang hukum Islam. Iya. Banyak loh. Iya. Banyak. Oke, nanti kita katakan itu. Disebut sekuler full ya nggak bisa. Sebut kapitalis apalagi, orang negara berkembang kok kapitalis. Iya. Ya nggak bisa. Jadi saya katakan tadi, sumber kedaulatan di dalam hukum Islam atau dalam politik Islam itu adalah wajib syara' mutlak. Oke. Baru Hukum, ya? turunannya sumber kedaulatan tadi ya. Jadi kekuasaan tertinggi dalam segala urusan yang menentukan A, menentukan B, menentukan sesuatu, menentukan satu perbuatan, itu adalah hukum syara'. Oke. Baru turunannya di dalam empowering kewenangan, empowering kekuasaan, barulah kemudian diatur oleh kepala negara. Dia memiliki kekuasaan untuk mengatur apa? Mengatur A, B, C, D yang tidak boleh keluar dari koridor syarat tadi. Oke. Paham itu ya? Bagus nggak sih begitu, ya kan? Betul. Maka tidak ada lagi abuse of power di situ, kesewenang-wenangan dalam menyalahgunakan seluruh perangkat kekuatan dia Oke. untuk menekan, mengkriminalisasi sesuatu dan sebagainya, memenjarakan orang sembarangan. Jadi Nggak bisa. gampang controllingnya ya. Betul. Gitu ya. Jadi oh ini salah nih, ini tidak berkesesuaian dengan syaratnya Betul. gitu ya. Begini. Nah, umat juga punya kekuasaan yang sama. Dan ini menariknya adalah pemimpin yang punya kuasa ini tidak punya otoritas untuk merubah hukum tadi. Betul. Betul. Iya. Umat juga punya empowering, kewenangan dan kekuasaan untuk mengimplementasikan seluruh haknya kepada penguasa. Maka dia mengutus ahlul halli wal aqdi itu. Kami memiliki seluruh hak. Hak kami wakilkan kepada ahlul halli wal aqdi itu, kepada penguasa. Penguasa boleh tuh bermusyawarah dengan utusan-utusan kami itu. Oke. Semua utusan kami adalah membawa hak-hak kami, membawa aspirasi kami, yang kami juga memiliki kewenangan kekuasaan di dalam negara Islam itu sendiri. Itu tuh hebatnya ya. Kan begitu adil tuh. Yes. Maka tidak ada khalifah, tidak ada kepala negara yang sewenang-wenang. Ya. Seluruh kewenangan dibatasi oleh kewenangan yang lain. Seluruh kekuasaannya dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Dan seluruh hukumnya dibatasi oleh sumber kedaulatan yang tertinggi, yaitu syarat. Di Islam tuh. Ada, bukan hanya Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat itu. Kita pasal berapa itu dalam Undang-Undang 45? Ya, karena saya bukan orang Indonesia, saya tahunya itu Mesir. Kalau Mesir pasal kedua, ya. Kalau Yordan itu pasal ke-24. Kalau kok kurang Indonesia banget. ya, jadi luar negeri yang haram ya. Kuwait pasal ke-6, Maroko pasal kedua ya, atau Maghrib. Mereka menunjukkan sumber kedaulatan itu di tangan rakyat, di tangan umat, bukan rakyat, umat. Oke. Beda loh umat sama rakyat loh. Pak, saya tekankan lagi. Apa bedanya rakyat dengan umat? Oke. Di dalam persepsi agama, umat dengan rakyat itu berbeda. Kalau umat itu adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dengan metode yang tertentu, metode yang sama tertentu, dan dibangun di atas ikatan akidah, itu umat. Tapi kalau rakyat itu mereka yang hidup berkelompok di dalam satu wilayah dikarenakan ada satu klan, satu marga, satu bangsa. Itu sebutnya rakyat atau bangsa. Jadi berbeda.
Tidak sebut itu kalau umat Islam, sebut rakyat Islam kan nyebut gitu ya. Ya, ya, ya. Ada rakyat Islam yang banyak, tapi pakainya umat Islam, Umat Islam. karena Satu akidah ya. Satu terikat akidah. dengan satu akidah. Nah, Oke. kalau di negara-negara tadi yang saya sebutkan tadi, Mesir, Suriah, Yordan, kemudian Maghrib, Kuwait dan sebagainya, mereka menyebutkan adalah asyadah, sumber kedaulatan itu di tangan umat Islam. Berarti dikeluarkan seluruh yang lain selain yang Islam. Oke. Kalau Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Ya, betul nggak? Terus sepenuhnya kekuasaan itu dijalankan oleh pemerintah gitu kan? Baik. Ustaz, ini waktu kita terbatas, nanti kita Oke. akan lanjutkan kembali, tapi kita selesaikan dulu pertanyaan yang kedua. Barangkali jangan sampai, oh mentang-mentang semua laki-laki, saya perempuan sendiri gitu. Oke. Oh, pertanyaan saya malah nggak dijawab gitu ya. Iya, ini mau selesaikan dulu. Kita selesaikan Oke. dulu. Berarti yang selesaikan yang Umar dulu. Indonesia negara yang unik di dalam menentukan undang-undang. Indonesia di dalamnya juga mengakomodir nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, Indonesia mengakomodir di dalam undang-undangnya banyak hal yang terpenting di dalam nilai Islam ada di dalam negara. Bahkan kita katakan Pancasila lahir pun di dalam sumber-sumbernya, di dalam nilai-nilai terdalamnya adalah juga hasil dari galian di dalam nilai-nilai Islam. Jadi itulah uniknya Indonesia. Kita tidak bisa sembarangan. Karena tidak bisa sembarangan, kita sebut aja negara yang bukan-bukan. Tadi benar. Kata Gus Dur itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bagaimana berpolitik Bagaimana berpolitik yang baik Dalam ya, Islam. di dalam Islam. Oke. Pertanyaannya sih sederhana, tetapi bagaimana cara implementasi politik di dalam negara sangat rumit sekali. Kenapa? Karena begini, kita bisa berpolitik dengan cara Islami Oke. jika negara itu pun mengakomodir Islam sebagai bagian dari basis utama berpolitik. Oke. Begitu. Artinya tidak dipermasalahkan paham Islamnya di situ. Betul. Oke. Tapi kalau itu negara tidak memiliki watak bersaudara dengan agama sebagaimana Eropa, ya negara-negara sekuler, negara kapitalis, ya tentunya berpolitik secara Islam tidak laku dan tidak bisa berlaku di sana. Karena mereka memang ingin memisahkan, mengeliminir dari kehidupan bernegara. Jadi beragama ada kehidupan spiritual yang tidak sama dengan kehidupan bernegara, berbangsa dalam nilai-nilai aktual. Mereka memisahkan itu. Sehingga ketika ada orang yang ingin berpolitik dengan cara politik Islam, ya tentunya tidak bisa dipakai dan tidak bisa diimplementasikan di negara yang memang fahamnya demikian. Tapi saya yakin, artinya kita tidak pernah berputus asa. Berpolitik secara Islam di Indonesia itu sangat memungkinkan. Oke. Karena Sangat memungkinkan. pertama adalah karena memang mayoritasnya Betul. adalah Islam. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menyuguhkan ide, Ya. menyuguhkan gagasan-gagasan, wacana-wacana terbaik yang datang atau digali dari sumber-sumber Islam kepada negara. Begitu caranya. Tapi kalau sama-sama tinggal, sama-sama duduk di Senayan, Anda hanya dua pilihannya, mau ikut atau dimatiin. Sedangkan kalau ikut bareng, di situ semua ikut pragmatis atau nilai-nilai yang tadi ya, Nanti terwakilkan sama politik-politik rusak. ya terwakilkan, nanti baru tugasnya tidur aja gitu. Nanti tidur aja, yang penting dapat duit. Misalnya. Kalau mau ngomong berarti dimatiin mic-nya. Nah, itu. Baik. Begitu ya Ustaz ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah teman-teman sekalian, ini adalah merupakan bagian daripada perdana. Besok nanti kita akan konsepkan jauh lebih bagus lagi biar tertata. Di bab kedua ya, Ya, di bab tentang kedua demokrasi. ya. Jadi ini tema kita ada 20 ya. Ini baru pertama kita kupas gitu. Dan ini juga belum selesai. belum selesai Betul. gitu. Karena memang waktu kita terbatas, nanti kita akan lanjutkan lagi pada lain kesempatan. Baik teman-teman sekalian, ini video akan kita tampilkan di kanal kita di update sejarah gitu ya. Jadi menyangkut soal masalah pemahaman sejarah gitu ya. Tidak hanya saja dalam Indonesia, tetapi konteksnya adalah global ya. Betul. Kita hadirkan di sini sebagai bentuk bagian daripada pertanggungjawaban kita sebagai anak bangsa untuk mengedukasi antar sesama anak bangsa. Sebabnya nanti bisa ditonton kembali pembahasan kita pada kesempatan hari ini di sana. Bagi teman-teman sekalian di luar sana yang belum sempat subscribe kanal ini, silakan subscribe dulu terlebih dahulu dan selalu tekan notifikasinya biar tetap mengikuti perkembangan pembahasan kita di sini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.